Halo Tribuners, kembali kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bapak Frans Rotinsulu terkait bagaimana nutrisi ini dikatakan tadi memperkuat imun tubuh dan menyembuhkan. Pak Frans, ini kan tadi sempat kita sentil ya bahwa ada kedokteran barat dan kedokteran timur. Yang kedokteran barat itu kan tentu terkait dengan pengobatan-pengobatan yang biasa yang di rumah sakit, dan kedokteran timur biasa dikenal di masyarakat dengan pengobatan-pengobatan alternatif. Padahal itu ada beberapa dokter juga yang sempat diskusi dengan saya dikatakan bahwa sama. Ini sama karena apa? Dua-duanya adalah untuk menyehatkan. Fungsinya untuk menyehatkan. Dari perspektif Pak Frans selaku health konsultan selaku konsultan kesehatan, kira-kira bagaimana sebenarnya ini soal kedokteran barat dan timur? Tentu kita tidak akan mengkaji lebih dalam atau membahas lebih dalam, tapi sekedar menyentil aja bahwa bagaimana dengan perpaduannya, kemudian terkait dengan nutrisi ini kira-kira bagaimana? Ya, baik. Jadi sebelum masuk ke situ, yang namanya kedokteran barat sama kedokteran timur, yaitu hingga saat ini itu terjadi suatu polemik yang berkepanjangan. Namun jawabannya saya sudah dapat dari seminarnya Dr. Rada Gopalan tadi. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mengutip satu kata-kata dari Hippocrates yang tadi saya sudah singgung kan, seorang bapak obat zaman kuno. Hippocrates itu mengatakan, orang yang bijaksana itu akan menempatkan kesehatan sebagai anugerah yang luar biasa. Itu pemberian dari Sang Pencipta yang kita harus tawar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi mengenai Rada Gopalan, tadi dia katakan kan, kedokteran timur sama kedokteran barat itu sama dengan dua sisi mata uang. Kalau kita sekarang hanya mengandalkan satu sisi saja, misalnya kedokteran barat, kita hanya akan mendapatkan kemungkinan sembuh itu hanya 30%. Jadi kalau kita ingin yang namanya kesembuhan yang paripurna, ya kita harus gabung. Harus digabung, karena kalau enggak, ya seperti itu. Dia katakan tadi. Tapi yang paling penting, kalau kita untuk mendapat kesehatan yang paripurna, yang paling utama, yaitu diri kita sendiri. Dari kalau berbicara kesehatan, diri kita itu harus jadi semacam kapten. Saya harus menangani kesehatan ini, harus diri kita sendiri. Sebaik apapun teknologi kedokteran, kalau kita sudah acuh tak acuh, bahkan tidak peduli lagi, akan sulit kita untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna. Jadi sebetulnya bukan tergantung ke kedokteran barat, kedokteran timur, yang paling penting pribadi. Jadi kalau komposisi kedokteran barat itu dia memberikan 30%, kedokteran timur 30%, dan kita sendiri 30%. Yang 10% dari Sang Pencipta. Karena Tuhan ini pada saat Dia menciptakan manusia sudah melengkapi tubuh manusia ini dengan organ-organ yang sangat luar biasa. Organ canggih yang mahal, yaitu otak dan jantung. Tidak ada satu teknologi di dunia manapun bisa mengalahkan otak manusia, bahkan bisa mengalahkan kinerja jantung. Ini yang kita patut syukuri. Di samping itu tubuh kita sudah lengkap dengan organ seperti paru-paru, hati, limpa, ginjal. Di mana organ-organ ini punya fungsi, sebenarnya mereka lebih berfungsi ke detoksifikasi, membersihkan racun yang masuk. Itu supaya tubuh kita sudah lengkap dengan sistem kekebalan tubuh, sistem keseimbangan, dan sistem imunitas.
berikut, Tuhan juga telah memberikan ke tubuh manusia itu sistem adaptasi yang luar biasa. Bisa bayangkan kalau tidak ada adaptasi ini. Misalnya sekarang Pak Aswin, hari ini tiba-tiba berangkat menuju ke Eskimo sana. Apa yang terjadi, Pak? Kita langsung meninggal di sana. Karena tidak mampu. Nggak ini mampu kan, beradaptasi. Tapi kenapa orang Eskimo di sana bisa hidup normal? Karena mereka sudah diberikan sistem adaptasi. adaptasi. Yang tidak ada yang bikin. Tidak ada yang bikin. Bukan dokter barat atau Bukan timur. itu sudah diinstal ke. Jadi dalam tubuh kita sudah diinstal sistem adaptasi, sistem keseimbangan, sistem kekebalan tubuh, sistem imunitas tubuh, sistem detoksifikasi. Pertanyaannya, kenapa sistem ini tiba-tiba tidak jalan? Mereka tidak jalan karena terjadi yang namanya seperti saya katakan tadi. Dunia ini sudah sangat beracun. Air kita tercemar. Otomatis sistem tubuh kita tidak berjalan dengan baik. Yang kita makan tiap hari makan. Ini yang membuat sistem-sistem itu terhambat. Bagaimana mengaktifkan ini? Jalan satu-satunya adalah nutrisi. Karena nutrisi, di situ ada sistem detoksifikasi, ada sistem keseimbangan, ada sistem kekebalan. Kalau kita minum ini, tubuh kita itu yang sudah diinstal, itu akan aktif lagi. Kira-kira begitu. Pak Frans, ini kan Pak Frans selaku health konsultan kardiovaskular ya, vaskular. Ini selalu manusia ini kalau dia sakit, dia kan kalau terkait dengan peredaran darah, dia selalu ke jantung, kemudian selain jantung, dia akan ke otak ya, ke otak. Nah, ini dua. Tapi selain ini juga penyakit-penyakit yang boleh dikata akut, ada juga asam urat. Kemudian diabetes. Ini penyakit yang boleh dikata walaupun sudah canggih itu pengobatan, tapi tren ini terjadi, sering terjadi. Selain yang pandemi ini ya, di luar pandemi ini yang memang boleh dikata pembunuh manusia. Bagaimana nutrisi, sejauh mana nutrisi ini bisa mengeliminir ya atau mengurangi akan jumlah penderita, baik dia jantung, darah tinggi atau kolesterol, kemudian diabetes, kemudian asam urat. Bagaimana? Oke, Pak Frans? Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Saya mulai dari jantung dan otak tadi. Ya. Nah, kedua organ ini itu dihubungkan dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini itu harus dirawat selalu dalam keadaan bersih. Karena kalau kita tidak rawat, akan terjadi yang namanya penumpukan lemak di dalam pembuluh darah, itu ada plak di sana, sampai terjadi istilahnya aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Aterosklerosis. Nah, orang-orang yang kena serangan jantung, itu hal yang paling tinggi terjadi aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Nah, di mana terjadi penyempitan pembuluh darah ini? Makanan-makanan berlemak, kalau kita makan, dia akan langsung menempel pada dinding pembuluh darah. Istilahnya menabung. Bahkan ada satu ahli kesehatan mengatakan, itu dari Amerika, Dr. Don Kulber, manusia tanpa menyadari itu telah menggali kuburnya dengan sendok dan garpu. Jadi setiap dia makan itu, ada lemak, dia langsung menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, ini dia terjadi bisa pembuluh darah ke jantung atau pembuluh darah ke otak. Jadi kalau dia menuju otak, itu yang dibilang stroke. Kalau dia menuju pembuluh darah ke jantung, itu yang dia bilang penyakit jantung koroner. Jadi kedua hal ini cuma masalahnya di pola makan. Daging berlemak, kepiting, jeroan, kuning telur, goreng-gorengan, itu kita harus hindari. Nah, tapi kalau kita sudah terlanjur, hindari. Tapi kalau kita sekarang sudah terlanjur seperti itu, tidak ada kata terlambat. Karena saya di usia 50,
itu sudah kena yang namanya penyempitan pembuluh darah. Bahkan saya di saat itu sudah disuruh operasi jantung. Umur 50. 50 ya. Sekarang saya umur 70. Setelah saya diperkenalkan oleh nutrisi yang khusus detox tadi, saya mulai konsumsi secara teratur. Akhirnya pembuluh darah ini lambat laun itu lemak-lemak yang menempel di dalam pembuluh darah itu dibuang oleh. Sebab terjadi ini kan dari makanan. Iya, iya. Ini nutrisi makanan. Jadi kalau kita makanan ini yang datang, dia mendetoks. Dia seperti itu. Tapi tetap mesti atur di pola makan. Jangan sampai terjadi balapan. Mana yang lebih cepat? Makanan lemak masuk, jadi bongkar muat jadinya. Jadi kita harus disiplin dalam soal makanan. Baru kenapa? Orang asam urat, kenapa gula? Kenapa? Ini ada kaitan dengan orang suka bilang turunan, genetika. Oh ada gen, bapaknya ini ada gen, bapaknya asam urat. Sekarang, di zaman sekarang, genetika itu bisa diperbaiki. Dengan kita mengkonsumsi nutrisi, kalau saya sudah tahu orang tua saya genetika gula. Nah, nutrisi ini akan memperbaiki gula saya. Jadi bisa diperbaiki. Bahkan tinggi badan sekarang, ada kan orang tinggi cuma semampai, tidak bisa masuk polisi, tidak bisa masuk tentara, karena tingginya pas-pasan. Nutrisi bisa merubah genetika untuk bisa menjadi tinggi badan. Orang bisa 2 sampai 3 cm bisa. Nah, itu sebabnya orang-orang yang punya genetika jantung, genetika asam urat, sekarang tidak usah khawatir, itu bisa diperbaiki. Dengan nutrisi. Karena nutrisi ini dia punya fungsi pertama, regenerasi sel, memperbaiki sel kembali. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya, para Tribuners, kita masih akan berbincang-bincang lagi, tapi kita akan break sebentar untuk yang satu yang akan lewat ini.